bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadailin wa manahil wa hiya darajatur rafi'ah wal fadail jama' fadilah. Fadail mereka adalah orang-orang yang agung, yang mulia, dan juga yang menambahkan kebaikan kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan siapapun yang datang setelah beliau. Dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidah beliau, fajami'u man salakat tariqata ba'dahu, siapapun yang datang setelah Abdullah bin Ali Al-Haddad, mustasbihuna binurihil wagadi, orang tersebut yang datang setelah Abdullah bin Ali Al-Haddad, mereka itu nggak bisa apa-apa. Mereka hanyalah lantaran cermin yang memantulkan cahaya dari rembulan. Rembulannya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mataharinya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mereka cuma memantulkan apa yang bisa mereka pantulkan. Begitu aja. Kenapa? Sebab mereka ngambil semua apa yang udah dibawa sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semuanya udah dibawa oleh beliau. Dari nasihat, dari akhlak, dari ilmu tasawuf, dari fikihnya, dari tauhidnya. Beliau mengarang banyak kitab. Dari zikir-zikirnya yang kita baca, rotib semuanya. Semuanya udah beliau ringkas kepada kita. Dan sekarang kita bisa menikmati itu semua berkat beliau. Maka siapapun yang ada di muka bumi muslim mendapatkan manfaat dari Abdullah bin Ali Al-Haddad di zaman ini. Sebab beliau yang merangkum itu semua dan disebarluaskan. Kitab diwan beliau saja, kitab nasaih beliau itu udah diterjemahkan dengan puluhan bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi banyak bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa lainnya di zaman tersebut. Bahkan rotib beliau dibaca di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tatkala beliau masih hidup, di masa hidup beliau. Siapa yang bilang? Orang-orang di zaman beliau, di mana-mana membicarakan. Tatkala mereka datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada rotib beliau dibaca. Sebab hakikatnya roti tersebut bukan punya Habib Abdullah Haddad, tapi itu punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya, ayat Qur'annya, hadisnya, semua kalau kita mau cari zikirnya ada di dalam ahadits, ada di dalam riwayat yang dibawakan oleh Rasulullah. Wirdul Latif, itu doa Rasulullah. Kalau kita bangun pagi dan di sore hari membaca doa yang ada di Wirdul Latif itu, Allahumma ma'asbah bi ni'matin aw bi hadin min khalqik faminka wahid. Itu dalam hadis semua. Habib Abdullah Haddad cuma ngumpulin, cuma merangkum supaya kita gampang nyarinya, nggak repot nih, udah jadi depan mata nih. Kayak kita kalau ini mau sarapan habis gini, ada makanan, masya Allah, nggak usah ditanya itu nasi belinya di mana berasnya, bikinnya berapa lama di kompor, kan nggak perlu. Kenapa? Kita tahu makan jadi enak, halal deh. Tuan rumahnya kita percaya, ya pasti enak. Nggak perlu ditanya ini punya berasnya dari merek apa, di kompornya berapa lama, kelembekan apa kekerasan, ayamnya yang motong siapa. Ini dicuci apa? Enggak perlu. Kenapa? Bukan tugas kita. Ada tugasnya, yaitu yang koki, yang memasak. Begitupun juga di dalam rotib. Ada tugasnya orang ahli hadis, mereka yang mentahqiq. Kita cuma bisa baca, kapasitas kita begitu, yaitu yang kita lakukan. Wa mahafilin min kulli habrin auri. Sebab mereka adalah orang-orang al-habr. Apa itu habr? Habrul ummah, kata Rasulullah kepada para sahabat beliau. Siapa habrul ummah? Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Zaid. Dikatakan oleh Rasulullah, beliau adalah habrul ummah, apa? Jenius di umat ini, kata Rasulullah. Diakuin oleh Rasulullah. Ini mereka orang-orang soleh tersebut, wasilah kita, orang-orang yang mengenalkan kita dengan thariqah. Mereka adalah habrul ummah. Mereka adalah para jenius cendekiawan di umat ini. Cendekiawan bukan yang punya titel profesor, doktor, SP ini itu. Udahlah, bukan di situ. Cendekiawan itu diakuin dengan oleh mungkin oleh madrasah dunia, silakan mau diakuin cendekiawan apa. Tapi kita punya definisi cendekiawan di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Cendekiawan ulil albab di dalam Al-Qur'an didefinisikan oleh Allah. Siapa sih ulul albab? Para cendekiawan, bukan profesor, bukan doktor. Mereka adalah siapapun yang memiliki pandangan tatkala alladzina yadhkurunallah, yang tatkala mereka mengingat Allah, tatkala melihat alam semesta, bangun, duduk, menyaksikan Allah di segala tempat, di setiap hal, mereka lah para cendekiawan. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Mereka diri yang mereka ingat Allah, mereka duduk yang mereka ingat Allah, tidur yang mereka ingat fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka khidmat kepada syariat, bagaimana mereka berkhidmat kepada umat, bagaimana mereka menyebarluaskan agama ataupun jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kepentingan mereka para cendekiawan. Yang lainnya bukan. Itu definisi cendekiawan, habr. Mereka adalah para cendekiawan, para jenius di umat ini.